Tahun depan, urusan haji reguler akan diserahkan kepada pihak swasta. Kok bisa? Tonton video ini sampai habis, tonton berulang-ulang agar Anda tidak gagal paham. Saya ingin juga mengajak Anda untuk membadal hajikan atau membadal umrohkan orang-orang yang Anda sayangi, yang semasa hidupnya mereka belum pernah berhaji dan umroh. Insya Allah nanti teman-teman di sini akan melakukan badal haji dan badal umroh. Silahkan kontak nomor di bawah ini. Permasalahan-permasalahan haji ini sudah ada sejak zaman Nabi. Makan terlambat, tenda yang tidak layak, transportasi terlambat. Ini sudah berulang-ulang sepanjang tahun, sepanjang sejarah. Karena ini adalah ujian kesabaran bagi orang-orang yang melaksanakan haji. Namun, haji di zaman modern ini, apabila ada permasalahan makan, permasalahan transport, permasalahan tenda, yang disalahkan itu haji backpacker, atau haji sendal jepit, atau haji paspor hijau, atau haji mandiri. Padahal kalau kita kaji, antara dapur haji reguler dengan haji backpacker, dengan haji sendal jepit, itu dapurnya nggak sama, terpisah. Transportnya nggak sama, terpisah. Hotelnya nggak sama, terpisah. Di Arafah pun tendanya tidak sama, terpisah. Tapi kok pertanyaannya begini nih, kalau ada masalah, yang disalahkan haji backpacker. Sepertinya saat ini pengelolaan haji reguler ini sudah waktunya diserahkan kepada pihak swasta atau dikelola oleh travel. Pemerintah sebagai pihak yang menjadi pemegang duitnya saja. Pengelolaannya dikelola oleh pihak swasta. Sebagaimana Singapura, itu haji mereka dikelola oleh 27 travel yang lulus tender. Jadi ada 800 orang kuota haji untuk Singapura, maka ditenderkan, mereka ajukan ke proposal kepada pemerintah dan disetujui. Nah, 27 travel inilah yang menyelenggarakan haji untuk masyarakat Singapura. Seperti di Jepang juga dikelola oleh swasta. Tonton juga perjalanan saya menjumpai saudara-saudara muslim di belahan dunia lainnya. Take a critical baby and ini harganya 300 kina. Islam di desa ini masih mengkonsumsi babi, hanya di channel Andi Madinah. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Untuk mewujudkan rencana ini memang diperlukan kementerian khusus, Kementerian Haji dan Umroh. Karena ini adalah urusan yang sangat besar. Sebagaimana di Saudi Arabia, haji dan umroh ini diurus oleh Kementerian Haji dan Umroh. Sebagai contoh di India, kereta api itu di bawah kementerian, bukan dirjen. Di Indonesia, untuk merubah toilet berbayar menjadi toilet gratis ini diperlukan satu orang menteri. Dulu kita di rest area bayar, di pom bensin bayar, atas keputusan menteri, ditekan oleh menteri, itu masyarakat tidak berbayar lagi untuk masuk ke dalam WC. Dan akhirnya alhamdulillah WC-WC di tol, di rest area, dan di pom bensin juga sudah mulai bersih walaupun tidak berbayar. Seperti kereta api di Indonesia, kalau dulu kita naik kereta ekonomi, itu bukan main ramenya. Banyak pedagang asongan dan panas, copet dan segala macam. Dan toiletnya bersih, dan kereta ekonominya pun ber-AC, sehingga kita naik dengan nyaman. Dan harga yang dinaikkan tidak mahal, dari 2.000 menjadi 5.000. Tapi kalau kita nyaman, tidak ada pengamen, tidak ada copet, tentu kita akan terima hal itu dengan baik. Nah, untuk urusan haji ini memang perlu dikelola oleh kementerian khusus. Nah, untuk Departemen Agama, mungkin mereka bisa fokus kepada urusan haji ilegal. Nah, untuk Departemen Agama, mungkin mereka bisa fokus mengurusi haji backpacker. Bagaimana haji backpacker ini tidak masuk Saudi. Kemudian mungkin Departemen Agama bisa membantu pemerintah Saudi Arabia menanggulangi haji backpacker yang datang dari seluruh dunia. Seperti dari Mesir, dari Turki, dari Iran. Ini banyak haji backpacker. Sehingga Departemen Agama kita ini bisa fokus mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan haji ilegal. Nah, sementara urusan penyelenggaraan haji nanti dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh. Selain itu mungkin kerjasama antara Kementerian Haji dan Kementerian Agama ini adalah soal dana. Saya ingin juga mengajak Anda untuk membadal hajikan atau membadal umrohkan orang-orang yang Anda sayangi, yang semasa hidupnya mereka belum pernah berhaji dan umroh. Insya Allah nanti teman-teman di sini akan melakukan badal haji dan badal umroh. Silahkan kontak nomor di bawah ini. Kita tahu saat ini ada sekitar 6 juta orang telah mendaftar haji, yang rata-rata mereka membayar 25 juta untuk mendapatkan porsi haji, yang kalau kita hitung saat ini adalah jumlahnya sekitar 150 triliun. Nah, ini bisa disupport kepada Kementerian Haji per tiap tahunnya. Kemudian Kementerian Haji mengelola ini sebagai user, pengguna dari travel-travel yang ada ini. Sebagaimana kita ketahui, travel berizin untuk penyelenggaraan umroh di Indonesia ini sekitar 2.400 travel. Ini bisa di-upgrade menjadi travel penyelenggaraan haji. Karena antara haji dan umroh ini bedanya tipis, ya. Dan travel-travel ini memang sudah profesional. Jadi dari 2.400 travel ini dibagi 3.
800 travel mengelola tahun ini, 800 travel tahun depan, 800 travel tahun depannya lagi. Sehingga jika jemaah haji yang jumlahnya 241.000 ini dikelola oleh 800 travel, artinya satu travel itu hanya mengelola sekitar 300 jemaah haji. Dan ini akan lebih mudah, ya. 300 jemaah haji ini ya sekitar 5 bis, dan itu hal kecil bagi travel-travel untuk menyelenggarakan ini. Sehingga ada perampingan dana. Saya ingin mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Turki, kemudian melaksanakan ibadah umroh. Harganya tentu lebih murah jutaan rupiah jika berangkat dengan travel. Dan ini bukan umroh backpacker atau umroh murahan, tetapi ini umroh terjangkau. Seperti kita ketahui, petugas haji saja itu sekitar 4.400 orang. Kalau satu orang itu dibayarin 65 juta per orang, tentunya akan ada pengeluaran dana hampir 300 miliar. Tapi kalau dikelola oleh travel, mereka sudah punya orang-orang di sana. Mereka sudah ada link hotel. Jadi Kementerian Haji sebagai pengguna saja. Yang menyelenggarakan adalah travel-travel umroh ini. Keuntungan lainnya, jika dikelola oleh travel-travel ini, Kementerian Haji dapat memastikan bisa menekan harga haji. Yang kita tahu hari ini harga catering makan itu 43 real per hari untuk 3 kali makan, itu masih cukup mahal. Jika dikelola oleh travel, nanti Kementerian Haji bisa menekan harga ini hingga menjadi 28 real hingga 30 real per hari. Dan kalau ini sempat terwujud, artinya satu orang jamaah haji bisa mendapatkan potongan harga sekitar 2 juta dari ongkos hajinya. Dan setidaknya anggaran haji yang secara global ini bisa dihemat sekitar 466 miliar dari catering saja. Selain itu, pihak Kementerian Haji juga mungkin bisa menekan travel-travel ini, karena mereka kan ditender juga, dengan harga mungkin sekitar 500 real dari harga normal yang ada. Artinya, satu orang jamaah haji dengan dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh ini, mereka bisa mendapat potongan harga hingga 5 juta untuk pelunasan ibadah haji mereka. Dan seandainya jika Departemen bisa menyetorkan secara bulat uang yang telah disetor oleh sekitar 6 juta orang calon jemaah haji yang nilainya 150 triliun ini, karena untuk mendapatkan porsi mereka membayar 25 juta, tentunya Kementerian Haji akan lebih leluasa dalam melaksanakan geraknya. Coba Anda hitung, seandainya pesawat Boeing seri 777 itu harganya 2,3 triliun atau sekitar 150 juta dolar. Kita punya 10 saja, itu baru mengeluarkan dana sekitar 23 triliun. Dan pesawat ini dalam waktu 5 tahun sudah untung kembali. Andai satu pesawat Boeing ini mengangkut sekitar 12.000 jemaah haji Indonesia, tentunya pesawat ini sudah mendapatkan penghasilan sekitar 288 miliar satu pesawat untuk satu kali musim haji. Jadi kalau 10 pesawat kita sudah hitung berapa. Sementara harga pesawat ini hanya 2,3 triliun atau sekitar 2.400 miliar. Selain itu, pesawat ini juga bisa digunakan untuk mengangkut jamaah umroh dari Indonesia. Kita ketahui hampir 1 juta orang yang berangkat dari Indonesia setiap tahunnya untuk melaksanakan ibadah umroh. Ini yang tercatat, belum lagi yang mandiri. Nah, kalau kita lihat pesawat-pesawat kita ini ya, rasanya nggak sampai deh ngambil sekitar 30% porsi dari penyelenggaraan umroh ini. Banyak jemaah umroh naik AirAsia, naik Etihad, Emirat, Turkish. Sementara pesawat-pesawat kita nggak dilirik. Kenapa? Karena mungkin ya kita nggak tahu apakah terlalu mahal atau Nah, seandainya pesawat ini mengambil porsi 50% atau 500.000 orang dari jemaah umroh Indonesia ini, tentunya pesawat ini, satu pesawat akan mendapat beban memberangkatkan 50.000 orang dalam kurun 9 bulan. Karena 3 bulan digunakan untuk haji. Nah, operasional 9 bulan ini, kalau dijual harga tiketnya 12 juta saja, kita gunakan pesawat low cost carrier, kan pesawat sendiri nih, itu penghasilannya sekitar 600 miliar satu pesawat setahun. Kalau dari operasional haji saja, satu pesawat bisa mengangkut 50.000 orang dalam kurun 9 bulan, pesawat ini sudah dapat pemasukan kotor itu sekitar 600 miliar. Ditambah haji, itu bisa mendapat 288 miliar. Kalau di total yang mendekati 900 miliar. Kalau kita punya 10 pesawat, artinya pesawat ini sudah memberikan pemasukan secara kotor itu sekitar 9 triliun. Sementara modalnya 23 triliun. Mungkin dalam waktu 6 atau 7 tahun modalnya sudah kembali. Dan apabila dana haji ini bisa diterima utuh 150 triliun ini, mungkin Kementerian Haji juga bisa punya kapal haji untuk mengangkut jemaah umroh di musim umroh dan kapal saat musim haji. Ada orang yang takut naik pesawat terbang dan perjalanannya tidak lama, hanya 4 hari atau 5 hari karena ini kapal-kapal baru dan modern. Harga dari satu kapal ini kalau kita lihat PT PLN itu membeli sekitar 4,5 triliun.
kalau kita upgrade kapal ini menjadi 10.000 penumpang, ya paling sekitar 6,5 triliun atau 7 triliun. Artinya, untuk membeli 3 kapal hanya diperlukan anggaran sekitar 20 triliun. Jika kapal haji ini bisa wujud, maka harga umroh mungkin kisaran 18 sampai 19 jutaan. Sebagai pembanding ya, kalau kita naik kapal ke Jayapura, ini kan 7 hari. 7 hari ini karena banyak berhentinya. Ya, di Surabaya 5 jam, Makassar 5 jam, Bau-Bau 5 jam, Fak-Fak 5 jam, Sorong 5 jam. Hampir 1 hari saja untuk berhenti. Nah, ini harganya 2.100.000 ya. Kalau kelas ekonomi ini kita upgrade sebagaimana Ignatius Jonan mengupgrade kereta api yang bodong menjadi kereta api ber-AC, dinaikkan sedikit harganya sekitar 2,5 juta. Karena kalau perjalanan Jeddah Jakarta atau Jakarta Jeddah itu hanya sekitar 5 hari menggunakan kapal baru, tentunya perjalanan umroh ini ya sekitar 5 juta pergi pulang. Dan kapal haji yang digunakan untuk umroh ini untungnya nggak main-main. Satu orang bisa 3 jutaan jika dijual dengan harga 9 juta per orang. Bayangkan jika penumpangnya 10.000 orang. Maka keuntungan dari penumpang saja ini sudah sekitar 30 miliar untuk 1 kali perjalanan. Apalagi jika kapal ini bisa menyediakan ATM. Mungkin Kementerian Haji bikin bank sendiri yang khusus ATM ini bisa digunakan di kapal haji. Itu kalau kita samakan dengan narik uang di ATM di Saudi Arabia, itu satu transaksi dikenakan biaya 25.000 dengan kurs yang sama. Jika ATM ini ditaruh di kapal, kemudian 10.000 penumpang ini narik duit 1 kali transaksi kena 25.000, artinya dari ATM saja kapal ini sudah untung 250 juta. Belum lagi jika kapal ini bisa mengangkut kargo. Bayangkan kalau dari Indonesia bisa ngangkut 10.000 ton, dari Saudi ngangkut 10.000 ton, artinya 20.000 ton. Kalau 1 kilonya ini 10 real atau 40.000, maka dari kargo saja kapal ini sudah dapat 800 miliar. Nah, jika kapal ini bisa mengangkut kargo, tentunya harga-harga barang yang dari Saudi tidak begitu tinggi di Indonesia. Sementara pengrajin-pengrajin baju, jubah di Indonesia kemungkinan bisa ekspor ke Saudi Arabia. Bagaimana jika Kementerian Haji tidak menerima dana 150 triliun ini secara utuh? Kita ada solusinya. Sekarang banyak orang yang sudah tidak mau lagi mendaftar haji karena daftar tunggunya hingga 30 tahun bahkan 50 tahun. Oke? Daftar haji lagi bayi dan berangkatnya sudah mau dekat mati. Maka solusinya adalah untuk haji yang kuotanya keberangkatan 30 tahun ke depan, jika mereka mendaftar, maka mereka gratis umroh. Dengan syarat pendaftarannya 35 juta. Tentunya orang akan berpikir, dengan saya bayar 35 juta, anggap saja saya umroh, gratis berangkat haji. Kalau umur sampai berangkat haji, kalau enggak ya sudah dapat umroh. Tentu masyarakat akan merasa untung dengan menyetor anggaran haji 35 juta ini. Maka diambil pendaftaran untuk yang mendaftar pada tahun ke-31 dan tahun ke-32, sekitar 600.000 orang. Nah, kalau satu orang menyetor 35 juta, artinya Kementerian Haji sudah mendapat anggaran dana sekitar 20 triliun. Dan 20 triliun inilah bisa dibelikan kapal untuk memberangkatkan mereka umroh. Artinya, hanya dengan menerima pendaftaran haji 2 tahun pada tahun ke-31 dan 32, Kementerian Haji sudah punya aset berupa kapal haji. Apa yang saya sampaikan ini hanyalah hayalan. Bisa terjadi, bisa juga tidak. Namanya masih hayalan. Bisa jadi, bisa tidak, bisa terlaksana, bisa tidak, tergantung kebijakan. Mungkin juga bisa saya dapat masalah gara-gara konten ini. Namun, jika para penentu kebijakan ingin memiliki legacy, sesuatu yang kuat, sebagaimana Presiden Megawati berhasil memindahkan TNI dengan Polri, yang dulu jadi ABRI, dikenang oleh masyarakat. Sebagaimana Presiden Soekarno membangun Monas, dikenang oleh masyarakat. Jadi, untuk dikenang oleh masyarakat, pemimpin saat ini mungkin inilah salah satu caranya dengan membentuk Kementerian Haji, membeli kapal haji sehingga Anda dikenang oleh masyarakat Indonesia, dan mungkin juga Anda bisa mengambil hati rakyat Indonesia yang mayoritas umat Islam, sehingga Anda pada kesempatan berikutnya diberi mandat oleh rakyat Indonesia. Jika cerita ini bermanfaat, bagikan ke teman Anda, jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Mari kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan mimpi-mimpi rakyat Indonesia. Assalamualaikum. Tonton juga perjalanan saya menjumpai saudara-saudara muslim di belahan dunia lainnya. Take a critical baby and ini harganya 300 kina. Islam di desa ini masih mengkonsumsi babi, hanya di channel Andi Madinah. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng.